Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Arsinta dengan NIM 214110405150. Di sini saya akan sedikit menerangkan materi tentang BTA atau baca tulis Al-Quran. Video ini saya buat untuk memenuhi syarat sebagai tugas akhir mata kuliah pembelajaran membaca Al-Quran dan menulis Arab yang diampu oleh beliau Bapak Ishak Suryo Nugroho MSI. Baik, langsung saja kita ke pembahasan dan simak materinya. A few moments later. Baik, materi pertama adalah BTA adalah salah satu program pembelajaran yang bertujuan untuk membantu individu dalam memahami dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Program ini biasanya diselenggarakan di berbagai lembaga pendidikan agama atau pusat pengajian Al-Quran. Materi yang diajarkan dalam program PTA meliputi pertama, tajwid. Tajwid adalah pembelajaran aturan-aturan bacaan Al-Quran yang meliputi cara menghafalkan huruf-huruf Arab dengan benar, mengucapkan huruf-huruf yang meliputi hukum tajwid, serta cara membaca Al-Quran dengan tartil. Yang selanjutnya ada muhraj. Muhraj pembelajaran mengenai tempat pengeluaran huruf-huruf dalam Al-Quran. Hal ini penting untuk memastikan pengucapan huruf-huruf Arab sesuai dengan kaidah yang benar. Yang selanjutnya yaitu ada Kiro'a adalah pembelajaran mengenai berbagai metode atau gaya membaca Al-Quran yang berbeda, seperti Kiro'a Hafs dan Wars. Setiap metode memiliki aturan dan tata cara bacaan yang berbeda. Selanjutnya yaitu ada memahami makna. Selain membaca, materi PTA juga dapat mencakup penanaman terhadap makna ayat-ayat Al-Quran. Ini membantu individu untuk meresapi dan memahami pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Quran. Yang selanjutnya ada hafalan. Hafalan merupakan salah satu bagian penting dari program BTA, adalah hafalan Al-Quran. Individu diajarkan untuk menghafalkan ayat-ayat Al-Quran dengan tujuan untuk memperkaya pengetahuan dan kecintaan terhadap kitab suci. Program BTA biasanya dilakukan secara terhadap dan terstruktur, dimulai dari pembelajaran dasar seperti mengenai huruf Arab, dimulai dari pembelajaran dasar seperti pengenalan huruf Arab, sehingga kemampuan membaca Al-Quran dengan lancar dan benar. Tujuan utamanya adalah untuk memperkuat hubungan individu dengan Al-Quran, serta meningkatkan pemahaman dan penghayatan terhadap ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya itu ada tajwid. Tajwid adalah ilmu yang mempelajari aturan-aturan dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Materi tajwid mencakup berbagai aspek yang dikuasai oleh individu yang ingin membaca Al-Quran dengan tartil dan tajwid dengan benar. Berikut adalah beberapa materi utama dalam pelajaran tajwid. Yang pertama yaitu ada huruf-huruf tajwid. Materi ini mencakup pengenalan tentang huruf-huruf tajwid beserta hukum-hukumnya. Contohnya, huruf-huruf yang bersifat khusus seperti hunah, idgham, iqlab, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada mahrijul huruf. Adalah pembelajaran mengenai tempat keluarnya huruf-huruf dalam Al-Quran. Hal ini penting untuk memastikan pengucapan huruf-huruf Arab sesuai dengan kaidah yang benar. Yang selanjutnya yaitu ada sifat-sifat huruf. Materi ini menjelaskan tentang sifat-sifat huruf yang mempengaruhi cara pengucapan huruf-huruf Arab. Contohnya, sifat-sifat huruf seperti tafkin, tarkik, syiddah, ro, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada kiroat. Pembelajaran mengenai berbagai metode atau gaya membaca Al-Quran yang berbeda seperti Qiraah Hafs dan Wars. Seperti metode memiliki aturan dan tata cara bacaan yang berbeda. Selanjutnya yaitu ada hukum-hukum tajwid. Adalah materi ini mencakup aturan-aturan umum dalam tajwid seperti mahraj, sifat
wakof, dan ibtida. Individu belajar untuk memenuhi dan mengaplikasikan aturan-aturan ini saat membaca Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu ada latihan bacaan. Selain teori, materi tajwid juga mencakup latihan pembacaan Al-Quran secara langsung. Hal ini bertujuan untuk melatih kemampuan individu dalam mengaplikasikan aturan-aturan tajwid yang telah dipelajari. Pembelajaran tajwid membutuhkan kesabaran latihan, konsisten, dan bimbingan dari guru yang berpengalaman. Dengan memahami dan menguasai tajwid, individu dapat membaca Al-Quran dengan baik, benar, dan penuh penghayatan. Baik, anak-anak, di sini Ibu akan menerangkan tentang hukum nun sukun atau tanwin. Jadi, hukum nun sukun atau tanwin itu dibagi menjadi 4. Pertama yaitu ada idhar, halqi, idgham, dan ada iqlab dan ikhfa hakiki. Idhar berlaku ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf izhar. Yang pertama, huruf-huruf izhar yang dimaksud adalah ada ha, kho, ain, khin, dan hamzah. Yang selanjutnya yaitu ada idgham. Idgham dibagi menjadi 2, yaitu ada idgham bihuna dan idgham bilahuna. Bihuna terjadi jika nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bihuna. Apa aja sih huruf idgham bihuna? Yaitu ada wawu, nun, ya, dan mim. Selanjutnya ada idgham bilahuna. Terjadi jika nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bilahuna. Idgham bilahuna yaitu ada lam dan ro. Iqlab adalah mengubah bunyi nun sukun atau tanwin menjadi mim dengan huna atau dengung jika bertemu dengan huruf iqlab yaitu ada 1. Selanjutnya ada ikhfa, artinya adalah menyamarkan. Hukum bacaan ikhfa hakiki ini berlaku apabila adanya huruf nun atau mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa yaitu ada ta, sa, jim, dal, dal, za, sin, shin, shod, do, to, do, fa, kof, kaf. Dalam ilmu tajwid, hukum mim sukun atau mati terbagi menjadi 3, yaitu ada idhar syafawi, ikhfa syafawi, dan idgham mimi. Yang pertama yaitu ada idhar syafawi. Hukum mim sukun pertama yakni idhar syafawi yaitu bagian dari ilmu tajwid yang terjadi ketika huruf hijaiyah mim sukun bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah selain huruf hijaiyah mim dan huruf hijaiyah ba. Yang selanjutnya itu ada ikhfa syafawi. Hukum mim sukun berikutnya yakni ikhfa syafawi, yaitu suatu hukum tajwid yang terjadi ketika ada huruf hijaiyah mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah ba. Selanjutnya yaitu ada idgham mimi. Apabila ada mim sukun bertemu dengan mim disebut dengan idgham mimi. Karena selanjutnya yaitu ada hunah, adalah bunyi dengung yang hampir ada beberapa hukum bacaan, tetapi hunah yang perlu sempurna adalah hunah yang terjadi ketika huruf mim dan nun bertasydid. Adapun contoh ada 2 yaitu huruf hunah ada 2, nun tasydid dan mim tasydid. Yang selanjutnya yaitu ada hukum alif lam ta'rif dibagi menjadi 2. Al-Islam Komariah. Hukum alif lam Komariah adalah ikhtisar sebab jika antara mahrujnya dan mahruj huruf-huruf Komariah tersebut berjauhan. Hurufnya itu ada alif, ba, jim, ha, ho, ain, hin, fa. Selanjutnya yaitu ada alif lam samsiah. Hukum alif lam samsiah adalah sebab mahruj kedua lamnya sama sedangkan jarak antara mahruj lam samsiah dengan mahruj huruf-huruf samsiah lainnya berdekatan. Contoh huruf samsiah yaitu ada ta, sa, da, dal, ro, za, sin, shin, shod, dot, to, do, lam, nun. Materi yang terakhir yaitu ada qalqalah.
Qalqalah berarti memantulkan suara ketika mengucapkan huruf dengan bersukun. Huruf qalqalah itu ada 5, ada da, ja, ba, to, ko. Sering disebut dengan baju di toko. Sedangkan qalqalah itu terbagi menjadi dua, yaitu ada qalqalah kubro dan qalqalah zuhro. Qalqalah kubro yaitu apabila salah satu huruf qalqalah berharokat sukun karena wakof. Yang kedua, qalqalah zuhro, yaitu bila salah satu huruf wakof berharokat sukun asli. Mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.